Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya, apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Sudah punya persiapan pulang kampung di masa PSBB? Yuk simak apa saja yang harus kita siapkan agar tidak ada yang tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Galuh dari Cahaya Loka, sebuah ruang belajar untuk membangun generasi beradab. Kami akan membahas isu-isu populer, permasalahan seputar parenting, anak dan remaja, dan juga wanita. Pada kesempatan kali ini kita akan cari tahu persiapan apa saja yang kita butuhkan untuk pulang kampung di masa PSBB. Seperti yang kita ketahui, sejak COVID-19 masuk ke negara kita kurang lebih 3 bulan yang lalu, maka kita mengalami perubahan di berbagai sendi kehidupan. Virus ini menyebar sangat cepat di dunia, sehingga dilansir per 15 Mei 2020 kemarin, ada sekitar 4,5 juta jiwa kasus terkonfirmasi positif, dengan 300.000 lebih yang meninggal dan yang sembuh baru sekitar 1 jutaan. Ini merupakan PR bagi kita bersama agar kita bisa menjaga grafik penularannya tidak terus melambung tinggi. Pemerintah kita memberikan kebijakan yaitu pembatasan sosial berskala besar, di mana kita tidak boleh keluar rumah dan hanya pergi ketika ada keperluan penting saja. Dan kalaupun harus pergi keluar, kita bisa melakukan protokol COVID seperti menggunakan masker, menjaga jarak, lalu kemudian mencuci tangan pakai sabun. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku etnik atau suku bangsa yang pastinya memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam menyambut hari raya. Tapi kita sepakat untuk yang bekerja dan bersekolah di perkotaan, setiap menjelang hari raya kita akan meluangkan waktu kita untuk mengagendakan pulang kampung bertemu dengan sanak saudara di kampung. Dan berbagai persiapan sudah kita siapkan baik secara fisik, psikis, maupun secara finansial. Di antaranya adalah mempersiapkan tiket perjalanan, lalu kemudian mengkondisikan kendaraan yang kita gunakan sebagai media untuk perjalanan pulang kampung, dan bahkan kita juga telah menyiapkan bekal-bekal atau oleh-oleh yang akan kita bawa sebagai buah tangan bagi sanak saudara di kampung. Tapi di masa PSBB seperti sekarang, di mana kita tidak boleh untuk keluar rumah jika tidak ada keperluan, kira-kira apakah kita bisa tetap pulang kampung? Namun dengan kondisi seperti sekarang, di saat pembatasan sosial berskala besar, di mana berdiam diri di rumah merupakan perjuangan dan juga medan jihad kita untuk memutus rantai penularan COVID-19, maka apakah pulang kampung ke kampung halaman kita menjadi sesuatu yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kondisi saat ini sebaiknya kita pergunakan untuk memikirkan persiapan pulang kampung lainnya, yaitu pulang kampung ke tempat yang memang nanti kita semua umat manusia akan mendatanginya, yaitu kampung akhirat. Pulang kampung ke tempat kelahiran kita mungkin akan mudah kita lakukan ketika kita sudah memiliki persiapan finansial yang cukup. Namun untuk pulang ke kampung akhirat, apakah kira-kira bekal kita cukup? Sementara kita tidak pernah tahu apakah amal kebaikan yang selama ini kita lakukan sudah diterima oleh Allah atau tidak. Oleh karena itu, mungkin memang sebaiknya kita lebih sering lagi melakukan banyak kebaikan, karena kita tidak pernah tahu amal yang mana yang akan diridhoi oleh Allah. Dan kita juga bisa memohon agar Allah terus senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Agar semangat kebaikan tetap terjaga, sebaiknya memang kita mencari lingkungan yang akan terus menyemangati kita dan saling support hingga kita melakukan kebaikan itu tanpa terasa berat, sehingga kita tetap on the track dan selalu ada yang mengingatkan. Karena sesungguhnya kita ini di dunia adalah seorang musafir, di mana saat kita melakukan sebuah safar atau perjalanan, pasti kita akan mengalami banyak sekali ketidaknyamanan dan juga kesulitan. Sama seperti ketika kita pulang kampung, di mana dalam perjalanan itu kita pasti akan
segera untuk ingin cepat-cepat sampai ke tujuan kita. Kita tidak akan menunda-nunda perjalanan karena kita tahu jarak untuk pulang ke kampung masih jauh, sehingga kita akan mempercepat langkah kita untuk segera bertemu dengan keluarga. Begitu juga dengan kampung akhirat, karena menurut Allah dalam surat Al-Ghafir ayat ke-39 bahwa ternyata dunia ini hanyalah tempat sementara saja, sesungguhnya tempat kembali kita adalah di akhirat. Dan dengan adanya wabah ini, sesungguhnya kita diminta untuk mengevaluasi diri apakah selama ini persiapan kita sudah cukup baik untuk menuju ke kampung sesungguhnya, yaitu kampung akhirat. Begitulah kira-kira persiapan yang harus kita lakukan agar kita dipantaskan dan dimampukan Allah untuk kembali ke kampung akhirat dengan kemenangan sejati. Dan memang salah satunya adalah dengan memperbanyak amal kebaikan, karena kita tidak pernah tahu amal kebaikan yang manakah yang akan diterima Allah sebagai pintu menuju ke surganya. Mungkin saja amal kebaikan dengan tetap di rumah saja, tidak kemana-mana, sebagai usaha untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini menjadi amal yang Allah ridhoi, sehingga kita tidak akan melambungkan lagi grafik penularannya semakin tinggi. Bukankah menjauhkan diri dari waspadat lebih baik daripada mengambil manfaat? Dalam situasi seperti sekarang, seperti kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195, bahwa janganlah engkau menjatuhkan diri kepada kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jika Anda menyukai ulasan ini, silakan klik tombol like, dan bagi yang belum silakan subscribe. Stay at home, stay safe, gunakan masker saat keluar dan cuci tangan pakai sabun. Dan mari kita doakan tenaga medis kita yang sedang berjuang di sana untuk menemani saudara-saudara kita yang terkonfirmasi positif COVID-19 agar mereka tetap dikuatkan oleh Allah dan wabah ini segera selesai dan kita bisa berkumpul kembali seperti dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.